Firman Tuhan yang saya sampaikan tentang mencukupkan diri apa yang ada. Di dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat 8, dan kalau kita nanti bandingkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 11-12, firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sementara di dalam Filipi, dia berkata di sana, Filipi pasal 4 ayatnya ke-11-12, firman Tuhan berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bagaimana Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri? Firman Tuhan katakan di dalam Filipi tadi bahwa ku katakan, ku ceritakan, ku sampaikan hal ini bahwa bukan karena kekurangan, tapi apa? Dia belajar apa? Dia belajar untuk mencukupkan diri. Kalau dikatakan belajar itu merujuk pada satu proses. Kita tahu bahwa hidup ini tidak instan, perlu banyak proses-proses yang ada. Nah, Rasul Paulus sudah mengalami hal ini bahwa dia belajar untuk apa? Untuk bisa mencukupkan diri. Di dalam Filipi tadi berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada rahasia bagiku Allah. Paulus katakan bahwa aku belajar untuk bisa mencukupkan diri apa yang ada. Karena hari-hari ini saudara yang diberkati Tuhan, begitu banyak orang-orang yang tidak bisa mencukupkan diri, selalu kurang dan kurang terus. Tapi firman Allah boleh mengajarkan kita bagaimana kita harus belajar untuk mencukupkan diri apa yang ada. Nah, kata cukup adalah kata yang begitu indah, kata yang begitu manis, dan kata yang begitu baik dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kata ini sangat menarik. Kenapa? Karena sesungguhnya bahwa sumber dari kebahagiaan, sumber dari kesejatian dan kenikmatan hidup adalah ketika kita memahami arti kata cukup. Orang yang memahami arti kata cukup adalah orang yang sangat bahagia di bumi ini. Kenapa? Karena mereka dapat merasa puas apapun yang diterima dari Tuhan, entah itu sedikit, entah itu banyak, mereka tetap merasa puas, mencukupkan diri apa yang ada. Saya mau katakan bahwa orang yang paling bahagia di bumi ini adalah bukan orang yang kaya, yang punya segala sesuatu, bukan juga orang-orang yang punya jabatan, punya gelar. Tetapi orang yang bahagia di bumi ini adalah orang-orang yang bisa mencukupkan diri apa yang mereka terima daripada Allah. Saya mau katakan bahwa saudara belum tentu orang yang serba ada dapat merasa bahagia. Ada apa dengan mereka? Karena mereka tidak pernah merasa cukup dan selalu kurang-kurang. Dan pada akhirnya bukan lagi kurang, tetapi kurang ajar. Kenapa hal ini terjadi? Karena selalu kurang-kurang, tidak pernah mensyukuri apa yang mereka terima. Yesus pernah mengajar murid-muridnya melalui doa. Di dalam Matius pasal ke-6 ayat 11 firman Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, bahkan kita saat ini secara tidak langsung, tetapi dia melalui doa, dia berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan kita untuk kita belajar mencukupkan diri. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah berkata, berikanlah kami hari ini nasi bungkus, babi panggang, ayam goreng, capcay, susu kedelai. Enggak, ini mah 4 sehat dan 5 sempurna.
Tapi Yesus mengajarkan kita untuk kita bisa mencukupkan diri apa yang ada. Haleluya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Lukas pasal ketiga ayat 14 firman Tuhan berkata, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Bagaimana prajurit-prajurit bertanya kepada Yohanes, dan Yohanes berkata, jangan memeras, tetapi cukupkanlah dirimu dengan gaji. Ada banyak orang yang sudah bekerja, gajinya makin naik pangkat, tetapi ironisnya malah mereka korupsi, melakukan hal-hal yang bodoh di tempat kerja. Mereka tidak jujur. Apakah mereka kekurangan? Sebenarnya tidak. Tetapi kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa cukup apa yang mereka miliki. Ini persoalannya. Haleluya. Orang-orang seperti ini cenderung menghalalkan cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan orang-orang yang bahkan mereka mengorbankan teman kerja, mengorbankan ibadah mereka demi kepentingan mereka sendiri. Orang-orang yang tidak pernah puas apa yang mereka miliki, pada akhirnya mereka Mereka akan terikat dengan utang sana, utang sini. Walaupun kita sudah diberkati Tuhan, walaupun kita sudah mendapatkan sesuatu, tapi kalau kita tidak pernah merasa cukup, yakinlah kita bisa utang sana, utang sini. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa cukup. Selalu kurang terus. Tapi sadar, firman Allah berkata bagaimana kita harus mencukupkan diri apa yang ada. Ada satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Salomo. Pernah berkata di dalam Amsal 30 ayat 8. Dia berkata seperti ini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan berikan aku kekayaan agar aku tidak sombong. Jangan berikan aku kemiskinan agar supaya aku tidak mencuri. Tetapi biarkanlah setiap hari aku bisa menikmati berkat-berkat ini. Merujuk pada untuk merasa cukup. Orang yang mampu mencukupkan diri adalah orang yang dapat mengatasi segala kesulitan hidup yang penuh liku-liku. Dengan keadaan ekonomi hari-hari ini, dengan keadaan usaha kita, bahkan ada begitu banyak persoalan. Tapi kalau kita dapat mencukupkan diri, kalau kita bisa belajar untuk bisa mencukupkan diri apa yang ada, maka kita bisa mengatasi masalah demi masalah yang ada. Kenapa? Karena kita tetap puas diri apapun yang kita terima daripada Allah. Seseorang yang bahagia itu bukan karena mereka serba ada dan tidak satupun kekurangan. Namun seseorang yang bahagia itu ketika ia dapat mencukupkan diri apa yang sedang diterimanya daripada Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat kelima bagian C, dia berkata begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah berjanji bagi kita bahwa Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sanak saudaramu, teman-teman dekatmu bisa meninggalkan kita karena ketika kita berada di dalam satu himpitan, ketika kita berada di dalam persoalan, seringkali banyak orang-orang yang dekat dengan kita tidak care ketika kita ada di dalam persoalan. Tetapi Yesus katakan, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau.
Ini artinya bahwa Allah sepenuhnya tahu apa yang kita butuhkan setiap hari. Dia tahu apa yang kita gumuli. Dia tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang menjadi doa-doa kita hari-hari ini. Dia tahu. Tapi Tuhan rindu dalam hidup kita untuk kita bisa belajar mencukupkan diri apa yang ada. Oleh karena itu, kalau Allah tidak sekali-kali meninggalkan kita, itu pertanda bahwa Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita di dalam hidup ini. Dengan tanda kutip bahwa bukan berarti kita tidak kerja. Karena Alkitab berkata orang yang tidak kerja jangan dia kasih makan. Ya. Artinya bahwa Allah tetap beserta dengan kita dan Dia akan mencukupkan apa yang sedang kita perlukan hari-hari ini. Pertanyaan yang kedua seperti ini, seperti apakah orang-orang yang dapat mencukupkan diri hari-hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, orang-orang yang selalu bersyukur. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan yang ada, sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, tidak mudah untuk kita bersyukur. Tapi firman Allah berkata, seperti apakah orang-orang yang dapat mencukupkan dirinya? Yang pertama, orang-orang yang bisa selalu bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, coba kita merenungkan sejenak dan dengan mengingat kalimat mengucap syukur di dalam segala hal. Saya rasa sulit mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa? Firman Tuhan kata kawan, mengucap syukur di dalam segala aspek hidup kita. Itu sudah menyangkut semua suka duka. Nada pujian berkata, suka duka ku jalani bersama Yesus. Artinya suka duka, persoalan apapun, kita harus bersyukur. Kenapa? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa karena itu yang Tuhan mau, karena itu yang Tuhan rindukan, karena itu yang Tuhan inginkan bagi kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan, sekalipun engkau berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau berada di dalam satu persoalan, tapi kalau kita bersyukur, berarti kita sedang menjalankan satu perintah Allah di dalam hidup ini. Orang-orang yang selalu bersyukur bukan berarti tidak ada persoalan yang mereka hadapi. Bukan. Justru di tengah-tengah kesulitan, seharusnya kita semakin hari semakin mengucap syukur kepada Allah. Tidak semua persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, entah di dalam usahamu, entah di dalam pekerjaanmu, entah di dalam keluargamu, Tuhan mengizinkan persoalan, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, bukan berarti untuk kita jatuh, bukan. Tapi tidak semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita ini membawa satu kutuk dalam hidup kita, membawa satu penderitaan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita supaya kita pindah tempat dan kita melihat bahwa ada mujizat Tuhan di tengah persoalan kita. Tidak ada mujizat Tuhan tanpa ada persoalan. Dan di saat kita ada masalah, di saat kita ada persoalan, disitulah Allah akan menyatakan mujizatnya bagi kita orang-orang yang mampu bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Haleluya. Seringkali dalam hidup ini kita selalu merasa apa? Selalu merasa kurang dengan apa yang sudah kita dapat dari Tuhan. Kurangnya bersyukur dalam hidup membuat hidup kita menjadi tidak pernah merasa bahagia. Membuat hidup kita tidak pernah merasa damai. Membuat hidup kita tidak pernah merasa punya sukacita. Kenapa? Karena kurangnya bersyukur. Apalagi dengan banyaknya ujian hidup
yang kita sedang rasakan, sepertinya kurang kita bahagia. Apalagi kita sedang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi kita sedang membanding-bandingkan diri dengan teman kita. Kok mereka sangat bahagia, kenapa saya tidak? Dengan kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa bahagia. Berkat kita itu berbeda-beda. Bersyukur itu jauh lebih mulia. Bersyukur itu jauh lebih penting. Bersyukur itu jauh lebih baik. Dan bersyukur itu jauh lebih berharga daripada mengeluh tanpa rasa senang. Sedikit orang yang suka mengeluh adalah orang-orang yang tidak akan menikmati berkat Tuhan. Bersyukur berarti membebaskan diri kita dari belenggu kecemasan, dari belenggu kekhawatiran, dari segala hal-hal keraguan-raguan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang bebas dari rasa khawatir, orang yang bebas dari kecemasan dunia ini. Nah, ketika kita mampu bersyukur atas apa yang telah kita terima daripada Tuhan, maka ingatlah Tuhan lebih memberi yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab adalah Ayub. Ayub itu punya masalah banyak. Kalau dikatakan seumur hidupnya mengalami satu persoalan, dan persoalan yang dihadapi itu adalah bukan persoalan yang biasa. Tuhan mengizinkan semua harta kekayaan anak-anaknya diambil. Bahkan istrinya pun dia berkata, tinggalkanlah Allahmu itu. Tapi ada respon Ayub ketika istrinya berkata, kutukilah Allahmu itu dan matilah. Tinggalkanlah Allahmu itu. Jangan lagi, kalau dikatakan bahasa sekarang, jangan lagi bersekutu dengan Allahmu itu. Tapi perkataan Ayub di dalam Ayub pasalnya kedua ayat 10 dia berkata seperti ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kalau saya simpulkan seperti ini, bahwa Ayub tetap menerima apapun, entah itu baik, entah itu buruk. Artinya di tengah-tengah itu tetap bersyukur apa yang sedang terjadi. Saya rasa di dalam keluarga-keluarga kita tidak ada istri-istri seperti ini, yang ketika suami sedang dalam persoalan, atau mungkin di dalam anggota keluarga, jangan sampai ada di dalam anggota keluarga seperti istri Ayub ini, bahaya. Haleluya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Ayub berkata, apakah kita hanya terima yang baik dan kita tidak terima yang buruk daripada Allah? Ayub mengajarkan kita, di saat pun kita sedang ada di dalam masalah, di saat pun kita sedang berada di dalam satu kebahagiaan, kita tetap bersyukur. Dan poin yang kedua, seperti apakah orang-orang yang bisa mencukupkan dirinya hari-hari ini? Yang kedua, orang yang selalu berpikir positif. Keadaan boleh berubah-ubah, situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Tapi kalau kita bisa berpikir positif, kita bisa menjalani hidup ini walaupun banyak tantangan, hambatan yang ada. Keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, entah itu dalam usahamu, dalam keluargamu, dan lain-lain, selalu kita berkata bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, kalau kita berpikir jernih, kalau kita berpikir positif, kalau kita berpikir yang baik, maka kita tidak tinggal dalam satu masalah itu. Kita bisa pindah dan kita katakan, apapun yang terjadi, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, apapun yang engkau alami, engkau harus berkata, terima kasih ya Tuhan. Memang sulit bagi kita untuk bersyukur apa yang sedang kita hadapi. Tapi percayalah, kalau kita merasa cukup, kalau kita belajar untuk mencukupkan diri, kalau kita terus mengucap syukur,
Dan kalau kita berpikir positif di tengah-tengah masalah, yakinlah mujizat Tuhan itu nyata bagi kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin.